Ini mau mendalami dari satu ayat dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan buahmu itu tetap. Nah, apa artinya buah yang tetap? Yaitu abadi, lestari, seterusnya. Kapan kita mengharapkan memiliki buah yang abadi, yaitu buah yang bersatu dengan Yesus. Oleh karena itulah, Yesus percaya kepada kita, maka Yesus memilih kita supaya kita bisa bersatu dengan Tuhan untuk selama-lamanya, sampai pada kehidupan yang kekal. Bahkan tujuannya di sini, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, tadi dalam ungkapan syukur, saya mendengar ya, Ibu Sri dapat rezeki luar biasa. Kami bersyukur Tuhan atas rezeki, maka jangan lupa bagi-bagi rezekinya. Nah, itulah berarti hasil dari apa yang diminta kepada Bapa dalam nama Yesus, diberikannya kepada Sri. Ya. Tadi Bu Yuni juga bersyukur atas kesehatan. Ya. Ini mukanya seperti ABG, ya kan? Sehat, ya, surprise. Lalu juga tadi Ibu Lili ya, doanya masih setia dengan PD Haleluya, padahal ini malam ini PD Clara, bukan PD Haleluya. Kan? Bu Lili, ya, tadi kami terima kasih Tuhan pada malam hari ini kami boleh bersekutu di komunitas PD Haleluya. Nah, ini semua adalah ungkapan di mana kita memiliki relasi dengan Tuhan. Maka kapan sih kita punya relasi dengan Tuhan selama-lamanya? Ya saat di dalam kehidupan yang kekal. Itulah relasi kita dengan Tuhan. Di dalam kitab Wahyu dikatakan siang dan malam di Yerusalem yang baru kita semua memuji dan memuliakan Tuhan. Nah sekarang kita belum sampai ke sana. Masih ada di dunia ini diberi kesempatan 1 jam. 1 jam melalui PD, apa itu online seperti ini, ya. Lalu seberapa banyak ya wajahnya muncul, ya kan. Di situ ada Ibu Angela, ya, ada Pak Effendi, ya, ada Bu Yuni, ya kan. Ya sampai di Bu Yuni yang lain-lain itu batu nisan. Ya PTU, ya ada PTU, ya yang lain-lain itu saya nggak tahu wajahnya. Nah, jadi ini Ibu Yovita ini ya kan muncul ya. Kalau yang nggak kelihatan di kamera saya ini hanya backgroundnya hitam, tulisannya putih. Udah, tinggal dikasih lengkap aja di situ, ya kan. Nah, tapi kalau yang lihat wajahnya itu kan menyemangati saya kan. Seperti ini ada PTU, wah PTU semangat nih. Ya kan? Jadi memang kita semua itu artinya diberi anugerah yang melalui teknologi ini untuk berjumpa satu sama lain, meskipun melalui monitor seperti ini. Sudah pertemuannya monitor, nggak buka kameranya, yang kelihatan batu nisan. Nah, itu kan luar biasa. Gitu kan. Nah, itu persoalannya yang lain lagi kan. Pak Hermawan, selamat malam. Bapak Hermawan lagi di Vatikan nih kelihatannya ya. Background-nya itu katedral Vatikan. Ini luar biasa ini PD Clara itu
sampai dari Vatikan pun ikut. Nah, tadi memang suara Bu Ira juga mendayu-dayu. Ini semua ya, partisipannya ada 28, semua dipilih. Hanya ada beberapa yang nggak nampak wajahnya, itu masih beku, artinya masih dalam freezer. Tapi kalau yang sudah tayang, ini udah cair ya. Katrina senyumnya kelihatan ya. Ya, Henny ya kan. Tapi yang lain-lain itu masih nggak tahu ya. NN, ada nama NN juga. Seperti orang mau nyumbang, nggak mau disebut namanya NN. Ya kan, di situ kan. Ya kan? Jadi aku bingung. NN ini bisa disingkat Nona loh ya. Tapi mukanya bukan Nona, Opa. Bapak. Oke, nah jadi memang kita di sini luar biasa ya, bukan kita yang memilih Tuhan, yang memilih Yesus, tetapi justru Yesus itu yang memilih kita. Tadi ada satu lagu yang dikumandangkan oleh Ibu Ira kan, bahwa Tuhanku itu besar, Tuhanku itu kuasa, Raja di atas segala-galanya. Coba, kita itu dipilih oleh Tuhan yang begitu besar, yang begitu kuasa. Berarti kan apa? Ada apanya sih dengan diri kita sampai Tuhan yang begitu besar, yang begitu kuasa, mau memilih kita. Tadi lagunya itu, bahkan kekuasaannya, kebesarannya tak tergoyahkan. Lalu lagu berikutnya, yang terindah dalam hidup ini. Nah itu, Tuhan itu yang paling indah, berkenan memilih kita. Apakah kita juga sudah indah? Pak Peter sudah indah, ya kan? Pak Peter itu sudah sempurna, sampai-sampai kita itu dipilih oleh Tuhan yang begitu besar, begitu kuasa. Nah, background di belakang wajah saya ini adalah background hati kudus Yesus. Yesus memberikan hatinya untuk kita. Nah, bagaimana? Kita mau nggak menerima hati Yesus? Nah, kalau memang mau terima, kenapa ini kalau PD kok masih di dalam kamar? Saya juga ini pakai baju, bawahnya celana pendek, ya kan, di situ. Ya Tuhan tahu kok, ya kan. Semua ini kan kalau melalui Zoom begini kan penampilannya nggak sempurna, ya kan. Di situ kan. Mungkin juga saya melihat nggak ada yang pakai sepatu, pakai sandal jepit semuanya, ya kan. Disitulah. Tapi kondisi kita yang seperti ini, Tuhan memilih kita. Saya mau coba lihat ibu-ibu yang tampil di sini yang kelihatannya pakai bedak berapa orang, ya kan? Di situ. Ini karena mentang-mentang nggak offline, ya kan? Ya udahlah, ya kan? Nah di situ kan, nah Tuhan memilih kita juga model-model begini. Nah ibu bapak, saudara-saudara semuanya, saya mengawalinya dengan satu pernyataan dari Paus Fransiskus. Paus Fransiskus itu dalam sebuah homili di satu misa di Vatikan mengatakan seperti ini. Bahkan isi homilinya juga dimuat di dalam Kompas.com. Ya. Dikatakan pemimpin umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus, melontarkan kritik tajam kepada umatnya sendiri, kepada kita yang Katolik tuh dikritik nih oleh pemimpinnya. Di Vatikan pada hari Kamis waktu setempat. Ini tahun 2016, sekarang sudah 2022. Jadi sudah sekitar 6 tahun yang lalu. Paus mengatakan seperti ini. Lebih baik menjadi seorang ateis daripada menjadi seorang Katolik tapi menjalani kehidupan ganda alias bermuka dua. Nih, muka dua itu seperti ini nih mukanya nih, ini yang ada di gambar nih, muka dua nih, pakai topeng. Tuh, Pak Effendi buka kacamata ya.
Kelihatan nggak itu muka dua? Ya kan? Ya kan? Di situ kan bermuka dua, saya juga kaget juga begitu bermuka dua, Pak Effendi buka kacamata. Akhirnya mukanya masih satu bukan dua. Ya kan? Jadi Paulus mengatakan lebih baik menjadi orang ateis daripada orang Katolik tapi bermuka dua. Nah, ateis di sini adalah istilah untuk menunjuk golongan orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Lebih jauh dari itu, yang namanya bermuka dua itu apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dilakukan. Saya percaya ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang join di Zoom ini tuh mukanya satu semua. Coba pastikan di sini siapa yang ngaku mukanya dua. Situ kan, ya kan. Coba nggak ada kan yang berani ngaku saya mukanya dua, mukanya satu semua. Dan kita bersyukur Tuhan muka satu aja ngerawatnya susah, apalagi muka dua. Ya kan? Itu dalam pewayangan ada juga yang bermuka 1000. Bagaimana itu? Pasti dia terlambat terus kalau muka 1000. Terlambat merapat, terlambat ke gereja. Karena apa? Bagaimana mau bedakan kalau mukanya 1000? Butuh waktu berapa lama? Ya. Muka satu aja sering terlambat. Ya kan? Nah di situ masih di mobil masih berdandan juga. Itu baru muka satu. Jadi bersyukurlah kalau kita itu mukanya satu. Nah, tapi di sini berarti kita siap nih dipilih oleh Tuhan. Karena Paulus mengatakan lebih baik jadi orang ateis daripada orang Katolik tapi bermuka dua. Nah bersyukurlah kita tidak ada yang mengakui muka dua. Ya kan? Semuanya muka, apalagi ini persekutuan doa Santa Clara itu kan calon-calon santo dan santa. Itu pasti gitu kan, nggak ada yang muka dua, kami semua konsisten. Jadi Bu Ira juga on time, jam 7 mulai PD. Nah, inilah sebenarnya kita bersyukur. Namun, pada saat kita sudah mengakui bahwa kita itu tidak bermuka dua, kita itu mukanya satu. Lalu kalau setelah itu, mau bagaimana ini kondisi kita yang bermuka satu? Berarti kita orang yang percaya, orang Katolik, orang yang mengimani Tuhan. Mau sampai kapan? Lalu bagaimana caranya kita bertumbuh dan berkembang di dalam iman kepercayaan kita? Bacaan tadi di Yohanes 15 ayat 16, itu memang dikhususkan oleh Yesus hanya kepada para muridnya. Itu termasuk ya, si penginjil menampilkan wejangan testamentum, yaitu wejangan terakhir yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Nanti kalau Bapak Ibu membaca sendiri mulai dari bab 13 sampai dengan bab 17 di Injil Yohanes. Itu adalah pertemuan khusus Yesus bersama dengan 12 murid. Maka sekarang juga firman ini ditujukan kepada 28 partisipan. Ini berarti kita orang-orang khusus yang malam hari ini boleh mendengarkan wejangan testamentum, wasiat. Wasiatnya, waktu Yesus memberikan kepada para muridnya, siapa yang tetap saling mengasihi pada saat sedang berhadapan dengan lawan kehidupan. Nah ini penting. Kadang-kadang kita itu mukanya berubah pada saat dibenci, pada saat dicuekin, ya kan. Pada saat nggak disapa, kita mukanya berubah. Tetapi siapa yang tetap saling mengasihi? Jadi coba bisa nggak muka kita konsisten antara terima rezeki dan dicuekin? Ya kan? Senyumnya konsisten nggak? Di situ antara sehat dan sakit. Bagi Bapak Ibu yang melakukan janji pernikahan kan, ingat kan waktu menikah, pastor bertanya, apakah Pak Tony
mengasihi Bu Tony dalam untung dan malang. Sekarang Pak Tony malang karena ada di kamar belakang dan Ibu ada di kamar depan. Nah, di situ. Ya kan? Dalam untung dan malang. Nah, itulah sebenarnya siapa yang saling mengasihi. Saat memang kita dibedakan, kita dicuekin, ya kan. Pak Peter pasti muka-mukanya sudah punya cucu kan. Nah, kalau dicuekin sama menantu bagaimana? Tetap senyum nggak? Ya kan? Saat dikirimin hadiah sama cucu sama menantu, tersenyum nggak? Saat dilupakan, karena apa? Anak lebih pros sama mertuanya. Tetap tersenyum nggak? Nah, ini persoalannya. Siapa yang tetap saling mengasihi pada saat sedang berhadapan dengan lawan kehidupan, yaitu kebencian, kesombongan, ketamakan, keserakahan, kemunafikan, itu semua. Siapa yang tetap saling mengasihi kalau kita itu dizolimi, kalau kita itu diperlakukan tidak adil dalam hidup? Apakah kita tetap saling mengasihi? Nah, inilah yang Yesus mau katakan kepada kita pada malam hari ini juga sebagai tuntutan orang Kristen. Dan ini bukan teori loh ya. Ini Yesus sudah praktekkan. Inilah kehidupan yang Yesus hayati. Inilah yang Yesus tunjukkan kepada murid-muridnya. Karena dikatakan di dalam Yohanes bab 13, ya. Coba lihat ya, Yohanes bab 13 ayat 1b. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ini Yesus sudah menghayati untuk mengasihi sampai kepada kesudahannya. Jadi mengasihi sampai kita ngomong sudah dalam hidup ini. Wah, siapa di sini yang berjanji, aku akan tetap mengasihi sampai aku ngomong sudah hidup, selesai. Nggak ada yang berani. Jangan-jangan setelah PD ini pun dievaluasi, Pak Agus renungannya jelek. Itu nah, begitu kan. Nah, baru mendengarkan firman saling mengasihi, sudah dikomentari, ya kan. Bu Ira, ya kan, BL-nya, ya. Lagu-lagunya jadul. Nah, itulah semua. Kita kadang-kadang baru saja mendengarkan firman, tapi juga lupa kalau sebenarnya kita disuruh mengasihi sampai sudah hidup ini. Sampai sudah. Ini adalah kemauan Yesus kepada kita yang percaya, supaya kita tidak disebut berwajah dua. Maka Paulus tadi bilang lebih baik jadi orang ateis daripada jadi orang Katolik, tapi berwajah dua. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, ya, Yesus memang memanggil kita di sini. Waktu Yesus juga memanggil ke-12 rasul. Kalau saya kutip dari Injil Lukas, ya, bab 6 ayat 12. Di Lukas bab 6 ayat 12. Ini bunyinya seperti ini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa semalam-malaman. Ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Disebutkan nama-namanya, Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matias dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat.
Ini aneh loh ya. Yesus sudah berdoa semalam-malaman, tapi dia nggak pilih yang bagus-bagus saja. Ada pengkhianat, ya. Ada orang zelot, itu ahli politik. Ya. Ada juga Petrus yang nanti menyangkal. Inilah hasil dari doa Yesus. Maka kalau Ibu Heni juga berdoa semalam-malaman, Tuhan berikan aku hikmat besok mau masak apa. Dan begitu sudah mendapatkan roh hikmat dari Tuhan, sayur asem, ya kan, pete jengkol dibakar, itu doa, hasil doa, ya kan. Begitu disajikan, tidak semua memuji makanan itu. Mah, kok sayurnya asem, dan namanya aja sayur asem kok. Ya kan? Di situ kan. Kalau sayur manis namanya kolak, nah begitu kan. Jadi artinya kita yakin kalau sudah berdoa pun tidak selalu mendapatkan pujian yang positif. Yesus juga tahu. Yesus juga berdoa semalam-malaman memilih murid-muridnya yang berjumlah 12 yang disebutnya rasul. Itu berarti yang nanti mewakili. Kita ini, ya, 28 orang ini disebut rasul malam hari ini, mewakili untuk menjadi pewarta. Tapi coba kerinduan kita untuk PD, saya dihubungi Pak Tony juga sudah lama kan, 2 bulan, 3 bulan, lalu kurang berapa hari minta ganti tema, saya bilang nggak bisa, saya nggak sanggup. Kalau ganti tema kurang 3 hari, nanti adanya kebangkitan. 3 hari bangkit, ya kan. Kita sudah siapkan ini gitu kan. Jadi memang kita sudah berusaha pada malam hari ini, nggak ada kegiatan lain khusus untuk ikut PD. Supaya kita benar-benar mengerti menjadi rasul itu apa. Nah, Yesus memang semalam-malaman memilih nama-nama itu. Kita pun dipilih. Nah, persoalannya dipilih untuk apa? Ibu Katarina dipilih untuk apa? Bukan untuk jaga lemari loh ya. Tuh, Katarina belakangnya ada lemari baju dijaga terus, takut nanti mertua masuk, ya kan, di situ kan. Jadi memang artinya kita semua itu dipilih untuk apa? Pak Utomo dipilih untuk apa? Nah, supaya di sini Yesus menjelaskan, sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saya mencoba untuk memahami yang namanya sukacitamu menjadi penuh itu seperti apa ya. Saya hanya bisa menangkap dari ungkapan Bunda Maria di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Inilah sukacita yang menjadi penuh. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Tadi Bu Ira sudah mengantar kita, Allah kita itu Allah yang maha besar, maha kuasa, Raja di atas segala raja untuk selama-lamanya. Jadi kita itu bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Ini maksudnya. Karena tadi dikatakan supaya buahmu itu tetap. Supaya kita tetap ada dalam genggaman Allah yang begitu luar biasa tadi. Nah, itulah sebenarnya sukacitamu menjadi penuh. Jadi kita dipilih. Yesus juga tidak salah kalau memilih kita semua pada malam hari ini. Ibu Angela Merici juga dipilih, ya. Ibu Yuni juga dipilih, yakinlah. Ibu Lingling ya, yang namanya Diana itu juga dipilih, semua dipilih. Supaya apa? Kita memiliki kegembiraan punya Allah yang menyelamatkan kita. Ini jauh lebih penting
daripada gembira karena dapat bakso gratis. Itu nggak penting. Ya kan? Jadi memang kita bergembira, bersuka cita. Tujuannya itu. Allah memilih kita. Nah, sekarang mau sampai kapan Ibu Bapak kita harus bersuka cita terus dalam hidup ini? Yesus menunjukkan satu bagian yang sangat penting. Kapan dia sungguh-sungguh menunjukkan sukacita yang penuh kasih dalam hidup ini. Dalam Yohanes bab 2 ayat 4, waktu Yesus bertemu sama ibunya dalam pesta kawin di Kana, yang ibunya melaporkan kepada Yesus bahwa mereka kehabisan anggur, Yesus bilang, saatku belum tiba. Lalu di dalam Yohanes bab 12 ayat 23, tetapi Yesus menjawab katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Maksudnya apa? Kemuliaan hidup orang beriman itu di mana? Di Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Inilah saat yang sangat penting. Kalau kita sulit untuk mengasihi, masih dengan dendam, masih dengan curiga, masih sering menghakimi satu sama lain, karena kita merasa hidup kita masih panjang. Hidup kita tuh masih lama. Tapi begitu Yesus mengatakan, hidup kita itu harus nyebrang dari dunia. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapaknya. Jadi tuntutan kita sebagai seorang Kristen untuk bisa mengasihi kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu tidak selama-lamanya di dunia ini. Maka jangan sampai kita mengakhiri hidup ini dengan banyak musuh. Banyak orang yang masih tidak suka dengan kita. Banyak orang yang masih membenci kita. Banyak orang yang masih mencurigai hidup kita. Karena kita tidak tahu saat itu. Tetapi kalau kita sekarang pada malam hari ini sampai Yesus bilang, lihatlah ini luka-lukaku karena aku begitu mengasihimu. Luka-lukaku karena aku begitu mengasihi. Kemarin saya mendengarkan sharing dari adik saya yang lututnya itu sakit. Lalu dia bilang, iyalah lututnya sakit karena sejak anak-anaknya kecil sampai sekarang anaknya sudah kerja, dia harus jemur baju ya, dari lantai 1 ke lantai 3. Tiap hari dia harus jemur baju. Nah, sekarang di usia tuanya lututnya udah sakit. Nah itulah yang namanya mengasihi sampai terluka. Ibu Donatia kan, bisa nggak mengasihi sampai menunjukkan luka-lukanya? Itulah kasih. Kita bisa melakukan ini karena kita tahu tidak selama-lamanya kita penghuni dunia ini. Jadi memang pada saat ini hidup dalam kasih itu harus ditunjukkan sebagai sikap yang siap siaga. Kita siap siaga untuk nyebrang. Coba bayangkan di sini yang pernah nyebrang sungai, yang sungainya banjir. Ada yang berani sendirian, pasti pada saat nyebrang sungai harus saling bergandengan tangan. Supaya apa? Tidak terbawa arus. Demikian juga pada saat kita beriman kepada Tuhan, harus saling bergandengan tangan supaya tidak terbawa oleh arus dunia. Dan itulah tujuannya
kita perlu saling mengasihi sampai pada kesudahannya karena kita tahu kita sedang berjalan menyeberang. Bukan lagi nyantai. Kita lagi mau menyeberang, mau meninggalkan dunia ini. Maka disinilah kita mau berusaha ya, untuk mengerti asalnya kita dari mana. Yesus juga tahu asalnya dari Tuhan, dari surga. Dia akan kembali ke sana. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kalau kita belum mengerti ini, pasti kita masih punya hobi memusuhi orang, membenci orang, menghakimi orang, mencurigai orang, memata-matain mertua, ngata-ngatain suami, ngata-ngatain istri, ngata-ngatain anak, ngata-ngatain orang tua. Semua itu karena kita menganggap hidup kita masih lama. Berarti kita belum siap siaga untuk menyeberang. Tapi pada saat kita sungguh-sungguh telah menjadi tahu dan sadar hidup kita sedang menyeberang, maka perlu kesatuan lahir dan batin. Kita perlu berdiam bersama, menghasilkan buah yang banyak dan tetap. Inilah jiwa dari orang yang dipenuhi oleh roh kebenaran. Bukan roh perseteruan, bukan roh pemecah belah. Dan tidak gampang. Ini benar-benar tidak gampang. Nah sekarang, Yesus juga menunjukkan caranya kepada kita semua pada malam hari ini. Bagaimana sih caranya kita bisa mengasihi? Nah ini, Yesus tunjukkan ini. Membasuh kaki. Orang menyebut diri aku mengasihi kalau tidak memiliki jiwa mengabdi, itu bermuka dua. Lebih baik jadi orang ateis. Orang bilang mengasihi, tapi mentalnya adalah ngebosi, suka memerintah, itu bukanlah tipe dari cara Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki kasih, kita siap menjadi abdi. Abdi dari orang yang kita kasih. Suami pulang kantor, istri harus menjadi abdinya. Papa udah minum kopi belum? Udah minum teh belum? Disitulah saya pernah mendengarkan sharing ya. Dari satu istri ya, bilang ini, Pak Agus, suami saya itu sekarang angkuh dia. Dia perlu ditatar oleh firman Tuhan. Maksudnya gimana sih, Bu? Saya kenal juga suaminya. Dia angkuh. Kalau pagi, dia buru-buru ingin pergi ke kantor. Gimana ceritanya? Ceritanya, ini, Pak, mau sarapan ya? Iya. Nasi uduk ya? Iya. Nah begitu mau ngambil nasi uduk, si istri mulai marah-marah. Jangan banyak-banyak Pak, itu santannya banyak. Gitu. Jadi kadang-kadang gak nyaman banget. Berarti saya juga pernah diajak satu weekend, ada satu ibu, Agus ya, kita sama-sama dengan keluarga kami makan yuk. Ada bakso, ada soto, ada gado-gado, semuanya enak deh. Agus mau pilih yang mana? Terus begitu sampai di meja makan, di restoran itu, terus kemudian saya pilih gado. Oh jangan gado-gado bagus, soto aja enak kok, soto enak. Jadi saya bilang, ya Tuhan dan Allahku, ya kan? Tadi bilang suruh milih, tapi sudah ada agenda dari rumah, soto nggak boleh pesen. Lalu ngapain tadi ditawarin bakso, ditawarin gado-gado? Jadi saya ngomong sama suaminya, kamu udah berapa lama menikah? Udah 20 tahun. Aku baru 5 menit aja jantung mau lepas. Ya, kalau bertahan 20 tahun itu berarti ada anugerah yang Tuhan berikan. Makanya kemudian saya lihat reaksi anak-anak suami pada saat si istri aktif mau pesan, mereka pasif. Karena udah tahu, mami itu mau pesan apa, nggak perlu tawar-tawar. Nah itulah kadang-kadang
Kita itu tidak mengasihi, kita mau menjadi komando. Makanya suatu saat ya, si istrinya itu nangis ya pada saya sharing, Agus, suami saya kurang ajar, jadi kenapa? Habis ditawarin ya kan, Pak, mau sarapan nggak? Nggak usah, nanti di kantor saja ada. Mau minum obat nggak? Kan belum sarapan, nggak boleh minum obat, nanti di kantor aja ada. Habis itu istri bilang, Pak kalau begitu cium dong, nggak usah deh, nanti di kantor juga ada. Nah itu jadi kadang-kadang ya kan, di rumah itu tidak ada model pengabdi. Karena itulah Yesus sekarang memberikan contoh caranya mengasihi kita menjadi pengabdi. Tapi coba lihat Yudas. Yudas melawan. Aku nggak mau dengan cara seperti ini. Maka lebih baik aku menjual kamu dengan 30 keping uang. Aku mengkhianati kamu. Petrus juga merasa, loh, aku kan nelayan yang sukses. Kenapa harus menjadi pengabdi? Selama 3 tahun aku ikut engkau, sekarang ujung-ujungnya begini. Aku menyangkal. Aku tidak mau mengakui bahwa aku muridmu. Nah inilah sebenarnya untuk menjadi pengabdi tidak gampang. Contoh konkret ya, kalau di rumah, kalau lagi ada nonton bola bareng gitu kan. Habis itu kan biasanya larut malam. Lalu kemudian siapa yang mau cuci piring malam hari? Semua mata udah mengantuk. Siapa? Kalau Pak Hermawan mau mencuci piring, pasti semuanya akan tergerak hatinya. Pasti mental kita, aku kayaknya capek udah cari duit, masa harus begini, begitu, dan seterusnya. Semuanya merasa aku sudah melaksanakan hak dan kewajiban. Aku nggak perlu melakukan sesuatu yang ekstra. Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul. Tetapi sekarang, gurumu dan Tuhanmu menjadi pengabdimu. Saya bisa menyapu rumah dan saya bersyukur rumah itu selalu bersih karena dulu papi saya memberikan contoh itu. Dia setiap pagi menyapu rumah, lalu saya waktu itu masih tidur. Lalu kapan ya saya sadar? Gak enak masa lihat bapak saya yang menyapu. Saya bilang suatu saat, Pak saya yang lanjutin. Ternyata itu menjadi kebiasaan saya. Itulah cara keteladanan di dalam hidup ini. Yesus memberikan contoh ini. Tetapi cara Yesus ini ditanggapi secara negatif oleh Yudas. Dan Yudas punya caranya sendiri. Petrus juga artinya mau mengucilkan dirinya sendiri. Tidak mau menerima model seperti itu. Tapi kalau kita ada dalam pertentangan seperti ini, perlu juga peran mediasi murid yang dikasihi untuk bisa menerangkan kepada Petrus tentang siapa yang akan menjadi pengkhianat. Nah inilah cara Yesus. Jadi Ibu dan Bapak, saudara-saudara semuanya, tujuannya apa? Kalau kita mengasihi sampai pada kesudahannya, lalu harus dimulai dengan cara ini. Bukan dengan teori. Dengan cara ini mengabdi total. Kalau kita, misalnya Pak Hermawan yang cari duit ya, lalu sampai di rumah mau cuci piring, pasti istri berlutut dan bertobat. Pasti. Tetapi kalau kemudian main perintah, seperti dulu pernah ada satu di saudara saya bilang begini, pokoknya ini anak-anak udah gede ya, nggak boleh apa-apa bilang Mbak, bikin kopi nggak boleh Mbak, ya. Habis selesai ngomong begitu tuh si bapak, lalu Mbak bikin kopi, anaknya ketawa. Kok papa nyuruh Mbak? Ya papa kan capek, papa kan cari duit. Nah itulah yang kadang-kadang membela dirinya dengan cara seperti itu. Jadi kita tidak bisa, Yesus bilang, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Tapi sekarang aku menjadi pengabdi. Kita tidak bisa mengatakan kita itu orang yang menentukan segala-galanya. Itulah cara kita menyadari bahwa hidup kita tidak selama-lamanya ada di dunia ini.
Jadi kita perlu belajar ini sampai kapan? Sampai kita tetap tinggal bersama dengan Yesus. Di Mazmur 80 ayat 9-20 dikatakan Israel itu diambil dari Mesir oleh Tuhan, dibawa ke tanah terjanji. Sampai di tanah terjanji, diacak-acak sampai kekuatan Babel, dibuang ke Babel. Lalu maksud Tuhan itu apa? Kita juga kadang-kadang nggak mengerti maksud Tuhan itu apa. Malam hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian nggak ngerti maksudnya apa. Tapi satu ayat yang membuat akhirnya kita paham bahwa kita itu sudah dipilih oleh Tuhan dan yakin Tuhan ada di pihak kita, peganglah ayat yang terakhir ini, yaitu Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah ciri-ciri kita yang selalu bersatu dengan Tuhan. Hendaklah, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Bukan dengan memaki-maki, bukan dengan berkeluh kesah, tapi dengan ungkapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah. Ini hasilnya orang yang selalu bersatu dengan Tuhan. Meskipun kita harus cuci piring, nggak ada yang memuji, ya kan? Meskipun kita harus menyapu, nggak ada yang melihat. Tetapi ukurannya adalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya percaya sepenuh-penuhnya dengan kekuatan Tuhan. Ini saya mulai hidup dalam penyerahan diri total, hidup di dalam penyerahan Tuhan sepenuh-penuhnya sejak tahun 91. Ini sekarang sudah 2022. Tanpa bekerja dengan menerima gaji. Saya hanya dengan melayani. Dari tahun 91, ini sudah mendekati berjalan ke tahun 30, menuju tahun 40. Toh hidup saya ada di dalam kekuatan ini. Ini benar-benar membuat artinya ini, menuju ke tahun ke-40 ini. Apakah saya harus ragu-ragu? Apakah saya harus khawatir? Dan yang terbaru, selama pandemi kemarin, apa yang harus saya lakukan? Tidak ada, kecuali di rumah. Dan pada saat saya di rumah, 1 bulan pertama pandemi, hujan besar, air masuk ke dalam rumah. Saya putuskan, renov rumah. Tinggiin, supaya nggak banjir. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyelesaikan. Dan selesai selama 1 tahun. Bukan karena saya tuh punya tabungan, tidak. Saya punya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Karena waktu tahun 2000 juga, saya putuskan untuk merawat papi saya yang kena stroke. Itu bukan karena saya punya tabungan. Dari mana tabungan saya baru selesai menjadi misionaris di Indonesia Timur, tidak ada uang. Tapi karena melihat bagaimana papi saya yang tak berdaya terkena stroke seperti itu, lalu adik-adik saya kemudian tidak ada lagi yang menyanggup saya sanggupkan. Lalu adik-adik saya bilang, loh mas, uang dari mana? Waktu itu juga saya masih tinggal di rumah pinjaman dan seterusnya.
Saya hanya punya kekayaan satu, apa? Firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah ibu bapak. Dan saya jalani itu selama 15 tahun, dari tahun 2000 sampai tahun 2015. Dan secara luar biasa, ibu saya yang sehat malah tahun 2010 Tuhan panggil lebih dahulu. Itu saya katakan bahwa rema di dalam hidup saya adalah ayat tadi, hormatilah ibu bapak. Demikian juga dari tahun 91, sekarang tahun 2022, lalu di masa pandemi. Motivasi saya untuk merenov rumah bukan supaya saya hebat, bukan saya gagal, supaya buku-buku saya tidak terendam air. Dan itu saya doa. Dan selesai. Luar biasa bagaimana caranya Tuhan menolong saya tidak tahu. Ada tukang yang begitu baik, ada material yang dapat diskon, sehingga semuanya itu tercukupkan. Itulah saya memberikan satu kesaksian, damai sejahtera Allah ada di dalam diri kita. Kalau kita sungguh-sungguh setia, selalu tinggal di dalam Yesus. Oleh karena itulah Ibu Bapak, jangan pernah ragu untuk apa sekarang kita mendengarkan renungan ini. Tujuannya, jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Inilah pesan yang terakhir bagi kita. Kita perlu melaksanakan kasih Tuhan itu tinggal di dalamnya, dan supaya kita juga menuruti segala perintah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.